Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Tema kali ini adalah cara mengukur tahanan grounding. Pengertian dari grounding. Grounding adalah jalur pengantar yang menghubungkan suatu titik yang bukan pengantar atau bodi peralatan ke bumi. Berfungsi mencegah terjadinya kontak antara manusia dengan tegangan listrik yang bocor akibat kegagalan isolasi pengantar atau konsleting. Berdasarkan PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik, tahanan grounding tidak boleh lebih dari 5 ohm. Nah, makin kecil makin baik. Grounding ada dua macam. Grounding instalasi rumah, grounding dipasang pada kWh meter menuju ke bumi melalui kabel pengantar dan pipa grounding. Dan grounding instalasi penangkal petir, berfungsi sebagai pengantar arus yang besar menuju ke bumi. Grounding dipasang dari batang penangkal petir yang berujung runcing menuju batang grounding melalui kabel pengantar. Gunanya untuk melindungi manusia dan peralatan listrik dari sambaran petir. Grounding instalasi rumah dan penangkal petir harus terpisah, paling tidak berjarak 10 meter, dan nilai tanah kurang dari 5 ohm. Kalau kita bicara masalah grounding, kalau kita bahas perhitungannya, pengukurannya dan sebagainya, kita bisa menggunakan standar NFPA, yaitu standar internasional untuk National Fire Protection Association, khususnya untuk yang T780, standar for the installation of lightning protection system. Kalau ingin tahu lebih jelas mengenai perhitungan grounding, bisa melihat di video perhitungan grounding di channel ini. Seperti foto di bawah ini. Sekarang kalau kita berdasarkan standar tadi, misalkan di sini batang penangkal petir ditaruh tepat di atas bangunan, tingginya sesuai standar adalah 10 in atau 254 mm. Kalau misalkan ditempatkan di samping bangunan, yang dihitung adalah tinggi bangunannya, seperti ini. Jarak A ini tingginya 10 in. Sekarang untuk batang yang ditanam, ground rootnya ini kedalamannya 10 feet atau 3 meter. Ini sesuai standar, harus 3 meter supaya hasilnya baik. Sekarang kalau kita aplikasikan di rumah, yang sebelah kiri ini adalah grounding untuk instalasi rumah, yang sebelah kanan adalah grounding untuk penangkal petirnya. Untuk penangkal petirnya disarankan ukurannya 50 mm persegi, seperti ini, kedalaman 3 meter. Sekarang kalau kita lakukan pengukuran, ini adalah referensi alat ukur. Sebagai contoh saja, ini pakai merek Kyoritsu. Di sini ada 3 terminal, yaitu terminal untuk elektrode groundingnya sendiri, kemudian elektrode bantu ada 2 di sini. Untuk elektrode sendiri menggunakan kabel warna hijau, untuk yang elektrode bantunya menggunakan kabel warna kuning dan merah. Di sini skala-skalanya, cara pemakaiannya juga nanti akan bisa dilihat di petunjuk pemakaian dari alat ukur Kyoritsu ini, tidak dijelaskan di sini. Ini hanya cara installnya saja. Di sini jarak antara elektrode grounding dengan elektrode bantunya, kurang lebih jaraknya antara 5 sampai 10 meter, seperti ini. Dari titik C ke titik P, dari titik P ke titik E, 5 sampai 10 meter. Sekarang kalau kita aplikasikan, ini alat ukur earth tester itu menggunakan Kyoritsu tadi, Di sini ada skalanya mulai dari 20 ohm, 200 dan 2000 ohm. Kita gunakan pakai skala 20 ohm, karena tahanan yang kita ukur diharapkan di bawah 5 ohm. Ini ardenya, seperti elektroda, konduktornya, kemudian ini konektornya, penjepit. Kemudian di sini elektroda bantu yang ditancapkan di tanah, Demikian juga untuk elektroda bantu yang lain, yang kabel warna merah, kalau ini kabel warna kuning.
ya seperti ini pengukurannya. Nah, misalkan ya dalam pengukuran itu hasilnya di bawah 5 ohm ya, itu sudah memenuhi syarat. Tapi kalau seandainya pengukurannya lebih dari 5 ohm ya, bisa menggunakan rumus ini. Bagaimana caranya supaya mendapatkan nilai tahanan di bawah 5 ohm. Nah, di sini R sama dengan 1,1 kali Rm dibagi dengan N. R ini nilai ground total, Rm nilai ground satu batang grounding, kemudian N jumlah batang. Berapa batang dibutuhkan untuk mencapai 5 ohm. Kalau satu batang cukup ya sudah. Kalau kurang, misalnya kurang dari 5 ohm, batangnya bisa ditambah lagi dengan menggunakan rumus ini. Sebagai contoh, misalkan ini satu batang grounding nilai resistansinya 8 ohm ya, berarti masih belum memenuhi syarat ya. Jadi berapa jumlah batang diperlukan agar diperoleh resistansi tanahnya di bawah 5 ohm. Dari rumus ini dimasukkan ya, tahanan yang diinginkan adalah 5 ohm. Kita masukkan 1,1 kali Rm nya tadi 8 ohm, kemudian N ya, yang kita cari N nya jumlah batangnya. Dari sini dihitung ya, jumlah N nya 1,76 dibulatkan jadi 2, berarti ada 2 batang. Supaya mencapai hasil tahanan tanahnya kurang dari 5 ohm ya. Demikian cara untuk menambah batang pakai rumus ini. Berikut rumus untuk mengukur tahan pentanahan jenis elektroda batang. R sama dengan Rho dibagi dengan 2πL kalikan dengan ln 4L per A dikurangi 1. R adalah tahanan pentanahan untuk batang tunggal dalam satuan ohm. Rho adalah tahanan jenis tanah, ohmmeter. Tahanan jenis tanah ini bisa berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi dari tanah tersebut. Tanah berpasir, tanah lempung, tanah berbatu, atau tanah liat bercampur pasir, nilainya berbeda-beda. Kemudian L panjang elektroda dalam meter, kemudian A diameter elektroda dalam meter ya. Sekedar tambahan saja, kita tidak menguraikan lebih detail dengan contoh soal misalkan ya, cukup diketahui saja ini ya. Demikian rekan-rekan sekalian, cara mengukur tahanan tanah dari grounding dengan alat ukur earth tester ini ya, seperti yang dijelaskan tadi. Ini gambarnya ya. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.